Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hisap Farid, Prodi PAI semester 5 dengan NIM 2101015. Saya di sini akan membahas mata kuliah statistik dengan tema konsep dasar regresi linear sederhana. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang saya bahas ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi analisis regresi, yang kedua yaitu syarat variabel dalam regresi linear sederhana, yang ketiga yaitu model regresi linear, yang keempat yaitu regresi linear sederhana, yang kelima langkah-langkah pengujian regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu definisi analisis regresi. Analisis regresi merupakan sebuah model yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel di mana satu variabel bertindak sebagai predikator terhadap variabel respon, atau model statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel, dan dalam model ini satu variabel dianggap sebagai prediktor yang variabel independen yang mempengaruhi variabel respon, variabel dependen. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel respon berdasarkan nilai variabel prediktor. Yang selanjutnya yaitu metode kolerasi, membahas keeratan hubungan antara dua variabel, sedangkan metode regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Metode kolerasi digunakan untuk mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel. Sementara itu, metode regresi tidak hanya mengukur keeratan hubungan, tetapi juga menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, regresi membantu kita memahami seberapa besar perubahan pada suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Tujuan dari analisis regresi secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen, dan kedua melakukan uji pengaruh untuk mengetahui apakah variabel independen benar-benar memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang ketiga melakukan peramalan atau prediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Selanjutnya yaitu contoh dua variabel. Kita dapat melihat hubungan antara penjualan variabel dependen dan biaya promosi variabel independen. Analisis regresi akan membantu kita memahami seberapa besar pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu syarat variabel dalam regresi linear. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu variabel X dan Y memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval. Nah, maksudnya berarti bahwa kedua variabel harus memiliki skala pengukuran yang memungkinkan untuk perhitungan interval. Hal ini adalah syarat agar dapat melakukan analisis regresi linear karena memerlukan perbandingan jarak antara nilai-nilai pada skala. Yang kedua yaitu data yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Nah, di sini mengacu pada kebutuhan bahwa data yang dikumpulkan harus sesuai dengan asumsi dasar dari regresi linear, seperti adanya hubungan linear antara variabel-variabel, homoskedasitas, dan tidak adanya multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui 2 cara. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada 2 metode dalam pengumpulan data untuk analisis regresi. Yang pertama yaitu menentukan nilai variabel X terlebih dahulu dan kemudian mengukur variabel Y. Kedua, pengukuran kedua variabel secara bersamaan. Variabel X ditentukan terlebih dahulu menekankan bahwa dalam desain eksperimental, variabel independen X harus ditentukan sebelum variabel dependen Y untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Nah, cara yang keduanya yaitu sekaligus dihitung X dan Y, berarti bahwa dalam pengumpulan data, pengukuran untuk kedua variabel X dan Y dilakukan secara bersamaan. Ini penting untuk analisis regresi linear agar dapat menentukan hubungan antara keduanya. Nah, yang
4, yaitu syarat variabel dalam regresi linear. Karena harga variabel X atau fix, maka distribusi variabel Y sama dengan variabel dan yaitu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians G2 homoskedasity menjelaskan bahwa jika nilai X tetap fix maka variabel Y akan memiliki distribusi yang sama dan mengikuti distribusi normal. Homoskedasitas yang disebutkan di sini adalah asumsi bahwa varians dari kesalahan dalam model regresi adalah konstan. Materi yang selanjutnya yaitu rumus regresi linear sederhana. Dalam prakteknya, persamaan dasar regresi linear sederhana menjadi Y sama dengan A tambah B X. Y adalah variabel dependen yang ingin kita prediksi atau jelaskan. X adalah variabel independen yang digunakan untuk membuat prediksi. A adalah titik potong sumbu Y yang mempresentasikan nilai Y ketika X sama dengan 0. B adalah kemiringan garis yang mempresentasikan perubahan dalam Y untuk setiap perubahan 1 unit dalam X. Berikut adalah langkah-langkah pengujian analisis regresi linear sederhana. Penaksiran nilai parameter A dan B dapat menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, yaitu B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI, N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Dalam konteks regresi linear, kita menggunakan rumus ini untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Koefisien A dan B biasanya ditemukan melalui metode statistik seperti kuadrat terkecil untuk menyesuaikan garis terbaik yang mewakili data yang diamanati. Nah, di situ N adalah jumlah pasangan data, sigma XI adalah jumlah produk dari nilai X dan Y untuk semua pasangan data. Sigma XI adalah jumlah semua nilai X, sigma YI adalah jumlah semua nilai Y, sigma XI kuadrat adalah jumlah kuadrat dari semua nilai X. Kemiringan B ini menunjukkan perubahan rata-rata dalam variabel dependen Y untuk setiap perubahan 1 unit dalam variabel independen X. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai yang diamati dan nilai-nilai yang diprediksi oleh model linear sehingga memberikan garis yang paling cocok dengan data. Rumus yang selanjutnya yaitu A sama dengan Y aksen dikurangi B X aksen. Rumus A sama dengan Y aksen kurangi B X aksen yang terlihat pada gambar adalah persamaan regresi linear yang digunakan untuk menghitung titik potong sumbu Y intercam. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen dalam rumusan tersebut. Yang pertama itu A adalah titik potong sumbu Y intercap yang merepresentasikan nilai Y ketika X 0. Y aksen adalah rata-rata dari variabel dependen Y. B adalah kemiringan garis slope yang menunjukkan perubahan rata-rata dalam Y. Untuk setiap perubahan 1 unit adalah dalam X. X aksen adalah rata-rata dari variabel independen X. Dalam konteks regresi linear, rumus ini membantu kita menentukan di mana garis regresi akan memotong sumbu Y. Pada grafik ini penting untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan independen dan suatu membentuk prediksi berdasarkan model regresi tersebut. Yang selanjutnya yaitu penaksiran nilai-nilai parameter A dan B dapat menggunakan metode kuadrat terkecil, ordinary least square. Rumusnya yaitu Y aksen sama dengan sigma YI dibagi N. Rumus yang terlihat pada gambar adalah penghitung rata-rata min dari kumpulan data berikut menjelaskan Y aksen sama dengan N sigma YI. Sigma Y adalah rata-rata dari kumpulan data, sigma YI adalah jumlah total dari semua nilai data dalam kumpulan tersebut, N adalah jumlah total data poin. Rata-rata ini digunakan untuk menentukan nilai tengah dari kumpulan data yang berguna dalam berbagai analisis statistik. Yang selanjutnya yaitu rumus X aksen sama dengan
sigma xi dibagi n. Rumus yang terlihat pada gambar adalah untuk menghitung rata-rata min dari kumpulan data. Berikut penjelasannya. Sigma X adalah rata-rata dari kumpulan data. Sigma Xi adalah jumlah total dari semua nilai data dalam kumpulan tersebut. N adalah jumlah data poin. Rata-rata ini digunakan untuk menentukan nilai tengah dari kumpulan data yang berguna dalam berbagai analisis statistik dan penelitian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu model regresi linear. Dalam praktek, regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana yaitu atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen sederhana. Yang selanjutnya regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen. Yang selanjutnya yaitu model dasar regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E. Model dasar regresi linear sederhana yang Anda sebutkan yang tadi, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E adalah persamaan dasar untuk regresi linear sederhana. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen dalam model tersebut, yaitu Y adalah variabel dependent atau variabel respon yang ingin kita prediksi atau estimasi nilainya. A adalah konstanta atau intercept yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi atau slope yang menunjukkan seberapa besar perubahan rata-rata pada Y untuk setiap satu unit perubahan pada X. X adalah variabel independen atau variabel predikator yang digunakan untuk memprediksi Y. E adalah error atau residual yaitu selisih antara nilai observasi sebenarnya ini nilai diprediksi oleh model. Model ini digunakan untuk menentukan hubungan linear antara variabel independen dan dependen dengan menaksir nilai A dan B dari data yang ada. Kita dapat membuat prediksi tentang Y berdasarkan nilai X yang diberikan. Alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi atau penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.